Ini record ya? Udah. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mengerjakan UAS High Performance Computing R03 dengan judul Server Web yang mudah digunakan untuk de novo analisis RNA-seq menggunakan komputasi cluster. Anggotanya yang pertama ada Adnan Zahin, yang kedua Farbani Adam, yang ketiga Firdo, yang ketiga ada Celestinus, yang keempat ada Celestinus. Materinya ada di slide berikutnya. Yang pertama ada tujuan penelitian. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Komputer cluster digunakan untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan satu komputer, sementara biasanya menjadi jauh lebih hemat biaya daripada komputer tunggal. Kecepatan sebanding atau ketersediaannya. Komputer cluster muncul dari konvergensi dari sejumlah tren komputasi termasuk ketersediaan mikroprosesor murah, jaringan berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak untuk kinerja tinggi, komputasi terdistribusi. Komputer cluster terdiri dari set komputer terhubung dengan kerjasama sehingga banyak hal, tetapi bila sistemnya tunggal, tidak seperti komputer jaringan. Komputer cluster komputer memiliki setiap node set untuk melakukan tugas yang sama, dikendalikan dan dijadwalkan oleh perangkat lunak. Fungsi web server yang paling utama adalah menampilkan konten situs web, dilansir dari economytimes.com. Jika web server tidak diekspos ke publik dan digunakan secara internal, maka disebut intranet server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Adnan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Adnan. Selanjutnya ada metodologi. Langkah pertama dari analisis RNA-seq de novo terdiri dalam menilai kualitas data dan memberikan pembacaan mentah. Output dari reaksi sequencing atau NGS generasi berikutnya berisi jejak primer reaksi berantai polimerase atau PCR dan adaptor sequencing serta basis atau pembacaan berkualitas buruk. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan deep training setelah terbukti memiliki efek pada bisa analisis RNA-seq. 21. Meskipun nilai parameter untuk training tersebut harus dioptimalkan. 13. Setelah bacaan dibersihkan, mereka dirangkai menjadi transkrip yang selanjutnya dikategorikan ke dalam kelas fungsional untuk memahami makna biologisnya. Akhirnya, dimungkinkan untuk melakukan analisis kuantifikasi efektivitas dengan memperkirakan jumlah pembacaan yang diurutkan per transkrip itu dirakit, dan dengan mempertimbangkan bahwa jumlah pembacaan yang diurutkan secara teoritis berkorelasi dengan jumlah salinan RNA yang sesuai in vivo. 6. Semua yang disebutkan di atas langkah-langkah dalam pipa RNA-seq disertakan dalam serupa dan sesuai dengan bagian yang berbeda dalam antarmuka penggunaan berbasis web atau lihat gambar 1. Selanjutnya, untuk setiap langkah, pilihan yang tersedia adalah pilihan yang penting untuk analisis atau pengetahuan kami yang paling banyak digunakan dalam literatur. Ya, berikutnya. Selanjutnya ada gambar serupa nomor 1, di sini berbentuk tabel. Lanjut akan dijelaskan hasil penelitiannya oleh saudara Firdo Andi Saputra. Yang hampir lengkap dengan cara ramah pengguna, tapi dapat diterima oleh tidak ahli, menghindari baris perintah dan menyediakan antarmuka visual yang ringan.
dan menguji kinerja menggunakan 4 kumpulan data transkriptom yang tersedia. Kumpulan data kecil dari radio TV, Visual Pombe yang disediakan dalam tutorial Trinity yang diterbitkan digunakan untuk menguji fungsi yang benar dari proses perakitan pada RUSA. 2 set data yang sebelumnya telah dikarakterisasi dengan baik dan teh hijau Camellia sinensis dan yang kedua SSR 027114 dan SSR 035403 digunakan untuk membandingkan perakitan dan membaca statistik penyertaan dengan hasil dari Zhao et al. 35. Akhirnya RUSA diuji menggunakan set data graf. Next. Kita dapat data yang sesuai dengan akhirnya itu pasang digabungkan statistika menjadi besar dan simetrik itu belum diunggah ke Telkom sehingga perlu membaca setiap kelompok itu juga ke TRU dalam waktu kurang dari 1 hari atau kemudahan biasa dari komputer pribadi di mana yang 30 detik hingga 12 jam untuk file yang berputar dari 200 MB hingga 12 GB yaitu antara 0,25 dan 25 GBP. Hasil uji coba pertama yang hanya melakukan analisis FAST-IC digunakan di parameter. Lihat tabel gambar itu proses pembersihan kecuali data set yang dirakit berupa penyelesaian baik pembersihan. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami pada saat ini. Kesimpulan kami mempresentasikan TRUFA, platform bioinformatika yang menawarkan antarmuka web untuk analisis RNA-seq de novo. Ini ditunjukkan untuk para ilmuwan yang menganalisis data transkriptom yang tidak memiliki keterampilan bioinformatika atau akses ke layanan komputasi cepat atau keduanya. TRUFA pada dasarnya adalah pembungkus dari berbagai alat analisis RNA-seq yang banyak digunakan, memungkinkan pembuatan output RNA secara efisien, konsisten, dan ramah pengguna berdasarkan pendekatan pipeline, langkah-langkah pemangkasan dan perakitan dipandu oleh integrasi program kontrol kualitas yang banyak digunakan menuju optimalisasi proses perakitan. Selain itu, implementasi HMMR Blades dan Blades to Go ke platform untuk anotasi de novo. Sepengetahuan kami adalah fitur yang tidak tersedia di server web analisis RNA-seq lain seperti Giga Galaxy atau Octans. Langkah ini adalah yang paling menuntut komputasi di antara semua langkah analisis RNA-seq, termasuk panggilan SNP dan ekspresi diferensial. Dan TRUFA menggunakan langkah yang sangat mendapat anotasi dalam kerangka waktu yang relatif singkat dan dapat dilakukan di platform lain seperti Fats Anostor. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan pada kesempatan ini, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.